Oke, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas masih seputar pemrograman berorientasi objek ya ini ya. Menggunakan Java, kita akan membahas apa itu yang dinamakan dengan information hiding, atau bahasa gampangnya penyembunyian informasi. Informasi seperti apa sih yang mau disembunyikan? Nah, kok harus disembunyikan juga, kenapa? Nah, nanti kita akan simpulkan di video kali ini. Nah, tapi sebelum membahas mengenai information hiding, nanti kita akan belajar dulu berkenalan dengan apa itu yang dinamakan dengan lokal variabel. Nah, kalau variabel di pemrograman dasar tentunya sudah belajar ya. Kita sudah belajar, dan di pemrograman berorientasi objek, variabel itu ada yang namanya lokal ternyata ya, kayak sambungan telepon saja ya, ada yang lokal, interlokal. Nah, ini lokal. Kemudian berikutnya kita akan belajar juga apa itu nanti ya yang dinamakan dengan atribut. Nah, ya. Jadi itu kita akan belajar hari ini materi tersebut ya. Oke, silahkan bisa di pause dulu dan dipersiapkan netbinnya ya, dibuka dan pastikan sudah tahu menyimpannya mau di direktori apa. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah direktori. Nah, kalau saya di drive C. Nah, drive C membuat direktori atau folder namanya project. Nah, ini ya. Kemudian di dalam project saya membuat folder lagi namanya Java. Nah, karena projectnya banyak, tidak hanya Java saja. Nah, oke, kalau sudah, silakan buka netbinnya. Kalau yang masih belum bisa menginstal netbin, lihat saja video saya yang sebelumnya mengenai cara install netbin. Nah, yuk kita buka netbinnya, kita belajar sambil praktek ya. Kalau melihat saja nanti kurang paham ya. Yuk, silahkan dibuka netbinnya ya. Ini saya sudah membuka netbinnya ya. Ini yang project sebelumnya kita belajar membuat yang namanya decision ya, videonya juga sudah ada. Nah, yuk kita klik file, new project, kemudian saya milihnya Java with Maven ya. Sebetulnya saya butuhnya hanya yang sederhana saja, tapi tidak apa-apa lah. Kemudian pastikan di sini milihnya sebelah kanan projectnya Java application ya. Oke, klik next. Nah, di sini kita nyari folder tadi yang sudah kita buat. Nah, perhatikan di drive C ya. Bisa klik di PC, klik drive C, kemudian cari direktori tadi. Kalau saya di project. Nah, di project Java, nah, kita buat ya. Ini di kanan ada create new folder. Nah, buat saja kecil saja ya, information heading. Nah, disambungnya pakai underscore. Tidak kelihatan ya. Nah, ini ya information heading. Nah, pakainya underscore. Masuk, klik open. Nah, kemudian project name-nya disamakan aja, information underscore heading. Kemudian klik finish.
Oke, kita sudah punya project namanya information heading. Nah, kalau kita lihat di properti, letaknya di mana? Nah, ini tinggal ingat nih. Oh, ini ya di information heading. Nah, ini kelebihan satu nih direktorinya, tidak apa-apa lah ya buat pembelajaran. Oke, tidak apa-apa. Kemudian, yuk, eh, yang dimaksud information heading itu seperti apa sih? Nah, ya, yuk kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan. Jadi belum belajar information heading, kita belajar dulu namanya lokal variabel. Nah, kalau sebelumnya kita sudah tahu apa itu objek ya. Nah, objek instansiasi dari kelas. Ya, instansiasi dari kelas. Nah, kemudian yang dimaksud lokal variabel itu seperti apa sih? Nah, jadi yang dimaksud lokal variabel adalah variabel yang terletak ya, terletak di dalam sebuah metode. Nah, saya ulangi lagi, lokal variabel itu adalah variabel yang ada di dalam sebuah metode. Nah, karena dia adanya hanya di dalam metode, ya, adanya di dalam metode, maka yang bisa menggunakan hanyalah metode tersebut. Atau kalau mau memanfaatkan metode tersebut, kelasnya diubah jadi objek dulu. Ya, bingung ya? Nah, oke. Kalau bingung, eh, saya berikan ilustrasi saja dulu, ya. Gampangannya gini, misalkan ini saya close dulu, ya. Misalkan saya mempunyai kelas yang namanya seperti biasa grade book, ya. Grade book, ya. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, ya. Kelas grade book. Nah, kalau di kelas gradebook saya mempunyai metode yang namanya display message. Nanti gini metodenya ya. Biasanya namanya gini, public void. Nah, kemudian nama metodenya ya display ya, underscore message. Nah, kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, enter, kurung kurawal tutup. Nah, kalau saya mempunyai variabel yang namanya adalah angka, nah, kasih nama angka 1, dan kebetulan angka 1 tersebut isinya adalah 9, nah, dan tipe variabel tersebut adalah int alias integer, nah, maka dapat dikatakan bahwa baris nomor 9 ini, nah, baris nomor 9 alias variabel yang namanya angka 1 yang tipenya integer, inilah yang disebut ini ya, lokal variabel. Nah, ini saya kasih komen nih. Ya. Ini namanya lokal variabel. Nah, tadi ya definisinya ya, variabel, lokal variabel itu apa sih? Variabel yang letaknya di dalam metode. Nama metodenya apa? Display message. Ya. Dan karena letaknya variabelnya di dalam metode, maka yang bisa memanfaatkan variabel tersebut ya metode tersebut sendiri alias display message. Ya.
Jadi kalau misalkan ya, misalkan saya mempunyai metode lagi, ambil kata public void, kita tambahi get ya. Kalau saya mau menuliskan angka 1 ya, misalkan saya punya variabel angka 2 sama dengan angka 1 plus 2. Nah, kalau saya menuliskannya gini, tipenya integer ya nih ya, biar gak bingung ya. Kalau saya menuliskannya gini, maka di metode ini dia tidak kenal nih angka 1 ini punyanya siapa, tidak kenal dia karena sudah beda metode. Nah, itu yang dinamakan ini ya, lokal variabel. Nah, oke, pertama ya kita sudah membahas yang dinamakan lokal variabel alias baris ke 9. Nah, kemudian kita akan belajar apa itu yang dinamakan atribut. Ya, atribut itu seperti apa sih? Yang dinamakan atribut itu seperti apa? Nah, ini saya beri tanda dulu. Jadi ini yang lokal variabel ya. Nah, jadi saya copy paste saja. Ini. Kalau kelas gradebooknya modelnya ya, saya buat beda. Nah, metodenya masih sama, hanya variabelnya ya saya pindah dari yang sebelumnya di dalam metode, sekarang saya ubah di luar metode, tetapi masih di dalam kelas gradebook. Nah, dalam hal ini di baris 17. Maka kalau seperti ini ya, kalau seperti ini baris 17 inilah yang disebut dengan yang namanya atribut. Nah, ini komentar ya nih, jadi tidak ikut dieksekusi atribut. Nah, dan biasanya di sini dikasih akses modifier ya, public misalkan. Oke ya. Jadi kita sudah tahu ya ini yang namanya atribut. Ya, jadi kembali lagi bedanya apa dengan yang tadi? Jadi kalau saya mempunyai metode lagi tadi ya, metode get display message misalkan ya, get display message, kemudian saya ketikkan di sini ya, in angka 2 sama dengan angka 1 plus 2, maka kalau ini kita jalankan logik ini, program ini tidak akan error. Karena apa? Angka 1 ini ya bisa diambil dari atribut. Beda dengan yang tadi. Kalau yang di lokal variabel, dia tidak mengenali. Nah, karena letaknya hanya di dalam metode display message ya. Ini ya, baris ke-17 yang dinamakan atribut. Nah, oke, sekarang kita masuk ke menu utama, yaitu apa yang dinamakan information heading ya, information heading. Apa itu information heading ya? Information heading itu adalah kita membuat instansiasi variabel, tapi akses modifiernya kalau sebelumnya itu adalah
menggunakan public, sekarang akan kita ganti menjadi private. Ya, menjadi private. Nah, jadi akses modifier private itu apa Pak maksudnya? Nah, di pertemuan terpisah akan kita bahas. Nah, tapi di pertemuan kali ini, video kali ini akan kita singgung dulu. Nah, jadi gini, seperti biasa, kalau misalkan saya mempunyai kelas ya di Java kan biasanya ada kelas ya, namanya kelas main. Ini kurung buka, kurung tutup, kemudian kelas main. Nah, kemudian biasanya kan ada dalam kelas main ada public, static, void, main ya, kurung buka, kurung tutup. Di dalam method main ada string, kemudian ada kurung siku, kemudian ada argumen, dan jangan lupa diberi kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ya, ini ya kelas main. Nah, kemudian seperti biasa kita akan membuat objek dari kelas gradebook. Ya, membuat objek caranya gimana? Nah, membuat objek caranya panggil nama kelasnya, kemudian nama objeknya apa? Nah, sederhana saja my gradebook sama dengan new gradebook, kurung buka, kurung tutup, titik koma, enter. Nah, kemudian kita mau memanfaatkan yang dinamakan information heading ini ya. Di memanfaatkannya gimana? Kita cetak saja system dot out dot, ini cara penulisan bahasa Asia ya, printf. Nah, kemudian kita mau cetak apa? Nah, kurung buka, kurung tutup, di dalam kemudian titik koma, di dalam kurung kita panggil nama objeknya. Nah, nama objeknya tadi kan my gradebook. Nah, kemudian kita bisa memanggil. Nah, ini cara memanggil atribut. Nah, cara memanggil atribut di dalam kelas lain. Nah, ini kan kita memanggil atribut angka 1. Nah, cara manggilnya setelah nama objek kita beri titik. Kemudian kita panggil nama atributnya yaitu angka 1. Selesai. Nah, kalau sudah bisa kalian jalankan. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa sih? Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, harusnya nanti keluarnya adalah cetak angka ini, nilai dari variabel angka 1. Jadi nanti cetaknya hasilnya 9 ya, mencetak angka 9. Information headingnya yang mana sih Pak? Nah, ini kalau akses modifiernya public ya, nanti kita bisa mencoba bagaimana kalau akses modifiernya kita ganti menjadi private ya, kita ubah menjadi private ya.
Nanti bisa dicoba hasilnya seperti apa. Nah, bagi yang sudah nyoba bisa langsung komen hasilnya seperti apa kalau angka satu ini ya diubah menjadi private, dan itulah yang disebut dengan yang namanya information hiding. Harusnya keluarnya error kalau ini diubah menjadi private. Karena apa? Karena objek ini tidak mengenali atribut angka satu. Nah, jadi atribut ini diprotek oleh kelas gradebook. Nah, yang bisa mengakses yang diperbolehkan siapa? Ya hanya kelas gradebook. Itulah yang dinamakan information hiding, ya, atau penyembunyian informasi. Informasi yang disembunyikan yang mana? Ini baris 17 angka 1. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk selalu happy coding.